Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 22 Maret tahun 2021. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel pasal 13 ayat 41c sampai 62. Lalu hukuman mati dijatuhkannya kepada Susana. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring, Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang tersembunyi dan yang mengenal sesuatu sebelum terjadi, Engkau pun tahu pula bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh aku mati meskipun tidak kulakukan sesuatu pun dari apa yang mereka bohongi aku. Maka Tuhan mendengarkan suaranya. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, maka Allah membangkitkan Roh Suci dari seorang anak muda, Daniel namanya. Berserulah ia dengan suara nyaring, Aku ini tidak bersalah terhadap darah perempuan itu. Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel, katanya, Apakah maksudnya yang kau katakan itu? Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka, katanya, Demikian bodohkah kamu, hai orang Israel? Adakah kamu menghukum seorang putri Israel tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti? Kembalilah ke tempat pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini. Bergegas-gegas kembalilah rakyat, lalu orang-orang tua itu berkata kepada Daniel, Kembalilah, duduklah di tengah-tengah kami dan beritahulah kami. Sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua. Lalu kata Daniel kepada orang-orang yang ada di situ, Pisahkanlah mereka berdua itu jauh-jauh, maka mereka akan kuperiksa. Setelah mereka dipisahkan satu sama lain, maka Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya, Hai engkau yang sudah beruban dalam kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah kau perbuat dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah dan melepaskan orang yang bersalah, meskipun Tuhan telah berfirman, Orang yang tak bersalah dan orang benar, janganlah kau bunuh. Oleh sebab itu, jika engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah, di bawah pohon apakah telah kau lihat mereka bercampur? Sahut orang tua-tua itu, di bawah pohon mesui. Kembali Daniel berkata, Baguslah, engkau mendustai kepalamu sendiri. Sebab malaikat Allah sudah menerima firman dari Allah untuk membelah engkau. Setelah orang itu disuruh pergi, Daniel pun lalu menyuruh bawa yang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, Hai keturunan Kanaan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah menyesatkan engkau dan nafsu berahi telah membengkokkan hatimu. Kamu sudah biasa berbuat begitu dengan putri-putri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut. Tetapi putri Yehuda ini tidak mau mendukung kefasikanmu. Oleh sebab itu, katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur?
sahut orang tua-tua itu, di bawah pohon berangan. Kembali Daniel berkata, "Baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri. Sebab malaikat Allah sudah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk membahan engkau, supaya membinasakan kamu." Maka berseru-serulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring. Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya. Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu, sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu. Lalu mereka diperlakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Demikian pada hari itu diselamatkan darah yang tak bersalah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kerendahan hati. Terkadang kita begitu mudah untuk melihat kesalahan ataupun kelemahan orang lain sampai kita terjebak dalam sikap menghakimi. Kita begitu mudah untuk menghakimi orang lain karena kita merasa diri lebih baik dan lebih benar dari orang lain. Ibu Teresa mengatakan, jika Anda menghakimi orang lain,
Anda tidak punya waktu untuk mencintai mereka. Saudara-saudariku terkasih, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam bacaan Injil pada hari ini berusaha untuk mencobai Yesus dengan membawa ke hadapannya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, dan mereka dengan berdalil pada perintah Musa dan hukum Taurat, perempuan-perempuan ini harus dilempari dengan batu. Berhadapan dengan situasi seperti ini, Yesus malah menantang mereka, katanya, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Kata-kata ini membawa orang-orang ini pada sebuah refleksi singkat tentang dirinya, sehingga akhirnya menyadari bahwa dirinya juga adalah orang yang berdosa, dan karena itu tidak satupun dari mereka berani untuk melempari perempuan ini. Saudara-saudariku terkasih, sikap yang ditunjukkan Yesus ini tidak hanya mau menunjukkan keberpihakannya kepada orang-orang kecil dan terpinggirkan, serta ketaatannya pada misi penyelamatan. Akan tetapi, Yesus ingin menuntun kita juga untuk dapat berefleksi tentang diri kita, bahwa kita adalah manusia yang lemah dan rapuh di hadapannya. Kelemahan dan kerapuhan itulah yang membuat kita seringkali melakukan kesalahan. Karena itu, janganlah mudah menghakimi orang lain. Yesus juga ingin agar kita tidak bertindak semena-mena atau semau gue dalam menghadapi kesalahan orang lain, tetapi kita bertindak bijak dengan mengampuni orang yang bersalah, serta menuntunnya agar bisa berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Marilah kita selalu dan senantiasa sadar akan kelemahan dan kekurangan kita, serta memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, agar dapat menjadi orang beriman yang bermakna dan berbuah dalam kehidupan. Semoga demikian. Amin.